Blended learning. Ini adalah sebuah proses belajar yang mengkombinasikan berbagai media yang berbeda. Misalnya, mengkombinasikan teknologi, berbagai kegiatan, maupun berbagai acara. Yang tujuan utamanya menciptakan program pelatihan yang optimal untuk peserta didik atau audiens yang spesifik. Nah, pengertian blended sendiri itu memiliki makna bahwa proses belajar yang terpimpin atau traditional instructor-led training ini disertai dengan format elektronik. Nah, ini yang kita sebut dengan blended learning. Seorang penulis Bersin mengatakan bahwa ada dua model blended learning. Yang pertama yang disebut dengan model program flow model. Kegiatan mengajar atau kegiatan belajar diorganisir dalam sebuah urutan yang linear, di mana anak didik, peserta didik itu memiliki jadwal tugas untuk diselesaikan dari berbagai macam penugasan-penugasan yang ada. Nah, ini sebetulnya mirip dengan proses belajar atau pelatihan yang tradisional. Nah, hanya saja beberapa kegiatan itu dilakukan secara online. Yang kedua, ini yang disebut dengan core and spoke model. Misalnya sebuah mata kuliah, sebuah pelajaran, sebuah topik disiapkan dalam bentuk e-learning atau face-to-face tatap muka. Nah, kemudian sejumlah bahan ajar, sejumlah materi bahan ajar itu disediakan untuk mendukung dan memperkuat topik utama dari kuliah tersebut atau pembelajaran. Dan materi yang menjadi penyerta atau pendukung ini biasanya bersifat opsional dan tidak dijadwalkan kapan akan dibahas. Ini diserahkan kepada peserta, didorong untuk mereka membaca bahan ajar tersebut. Nah, slide 50 ini membahas mengenai berbagai model blended learning. Yang pertama adalah model yang kita sebut dengan free class event online, kemudian F2F class. F2F itu artinya face to face, kuliah tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Nah, biasanya kegiatan online itu dilakukan sebelum tatap muka dilaksanakan. Biasanya online ini berbentuk penugasan, kemudian instruktur dapat mengevaluasi tugas-tugas tersebut dari setiap peserta anak didik. Nah, kemudian dia melakukan adjustment, penyesuaian pada saat dilakukan face-to-face tatap muka tersebut. Nah, tentu ini memiliki kelebihan daripada murni model kuliah tatap muka. Ini mendorong peserta didik ini lebih siap untuk masuk ke kelas. Nah, sehingga memungkinkan kita dapat merancang kelas yang lebih efisien dalam melakukan kegiatan dan juga dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik dan juga akan mengurangi jumlah waktu yang ada di kelas tatap muka tersebut. Nah, model yang sama ini
sudah kita lakukan saat ini dengan peserta pelatihan e-learning. Ya, jadi 4 hari yang lalu saya menyiapkan kelas Google Classroom. Nah, ini sama dengan free class event. Ya, hanya saja F2F-nya kita ganti dengan online atau synchronous lecture. Jadi, dari situ saya memberikan penugasan bagaimana respon peserta sebelum dilakukan kuliah atau pelatihan yang menyeluruh. Nah, sebetulnya dari situ saya sudah dapat gambaran bagaimana keragaman pengetahuan dari para peserta. Nah, hanya saja karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa memilah kelas. Ya. Tetapi intinya dari situ saya dapat memilah-milah berdasarkan kemampuan dari setiap peserta. Ada yang pemahamannya mengenai Google Service sudah sangat banyak, ada yang masih menengah, ada yang sangat minimalis. Ya. Tapi yang dilakukan oleh para peserta pada 4 hari yang lalu masuk ke dalam Google Classroom, ini adalah contoh dari blended learning. Nah, hanya saja tidak keseluruhannya blended, tapi ini fully blended antara free class event dengan video conference event. Kalau pelatihan dilakukan dengan tatap muka, maka persis seperti ini. Tapi miniatur tadi sudah dilakukan. Jadi ada kegiatan sebelum dilakukan pertemuan kelas tatap muka melalui online. Ya, jadi yang kita lakukan adalah gambaran yang saya jelaskan sekarang ini. Yang berikutnya, dimulai dengan tatap muka, kemudian aktivitas mandiri online. Nah, ini pendekatan yang kedua. Jadi dimulai dengan kuliah bersama, tatap muka, sinkronus di ruangan yang sama, kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri melalui online. Nah, peserta diperkenalkan dengan berbagai sumber informasi, bahan ajar di internet. Nah, pendekatan ini sangat bagus untuk mengembangkan bagaimana melihat sebuah komunitas, sebuah kelompok belajar ini dapat berinteraksi, melakukan diskusi tentang topik-topik yang sudah dipelajari pada kelas tatap muka. Nah, hanya saja yang model kita lakukan ini adalah tatap muka, tetapi di ruang yang terpisah, yaitu video conference. Jadi bentuknya sinkronus. Nah, kalau nanti kita lanjutkan dengan pertemuan online dengan semua peserta melakukan aktivitas kegiatan, maka ini kita sebut dengan independent activities. Nah, jadi ini juga bisa kita lakukan. Nah, jadi yang kita lakukan ini menggambarkan blended learning. Nah, model yang ketiga dari blended learning adalah pertama dilakukan kegiatan pre-assessment, ya, sebelum dilakukan kelas tatap muka, melakukan online. Nah, kemudian setelah itu dilakukan kuliah tatap muka, setelah itu diakhiri dengan kegiatan online untuk melakukan assessment. Ya. Nah, jadi kegiatan kita, saya sudah mengetahui informasi dasar mengenai keragaman pengetahuan Ibu, keterampilan Ibu dalam e-learning ini. Kemudian kita melakukan kuliah sehari Sabtu ini. Nah, kalau saya melakukan free assessment setelah melakukan video conference tatap muka ini, maka
Ini kita bisa sebut kategori blended learning model yang ketiga tersebut, yaitu free assessment, kemudian tatap muka dengan free assessment online. Nah, demikianlah secara singkat materi utama pada tahap level 1 pelatihan e-learning pada hari ini.